Hari ini match day ke-7 Divisi 1 Free Fire Max League Season 3. Dan kalau misalnya kita lihat untuk persebaran pesawat sendiri, membelah cukup rata nih. Ini melahnya di pas di tengah. Tapi untuk Blue Zone ini kita lihat ada di Renam Village. Dan Bigetron sendiri sudah mulai turun. Dia mengambil area di Mars Electric. Dan kalau misalnya kita lihat ini arah dari GGWP ID dan juga Onyx Olympus ini cukup berdekatan. Yes, Onyx sepertinya bakal masuk menuju ke area Cape Town mengejar meskipun agak sedikit jauh. Dan Ranix benar-benar menguasai area pick ini sendirian saja ya. Ya, betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat, seingat gua, RRQ sendiri itu lumayan sering turun di pick, tapi entah kenapa dia mulai pindah dan itu akhirnya pick dikuasai oleh Drani sendirian. Dan Boom sendiri sudah mulai mengambil dua area sekaligus, yaitu di Observatory dan Graveyard. Menurut gua ini untuk early lumayan bagus, karena kalau misalkan untuk area Observatory dan Graveyard ini sangat berdekatan. Dan kalau misalnya dia bisa ngambil split dua seperti ini, resource-nya sampai ke mid game itu lumayan banyak. Tapi ngomong-ngomong soal early nih, sudah ada dua tim yang turun berdekatan. Di sana sudah ada First Rider dan juga Kings Esports yang bakal berebut lootingan, dan ini harusnya mereka satu sama lain untuk melihat keberadaan di manakah mereka ya. Ini bakal jadi was-was juga untuk First Rider maupun untuk Kings Esports itu sendiri. Ya, kalau misalnya kita ngomongin antara First Riders dan juga Kings Esports, ini adalah dua tim yang sama-sama butuh poin besar. Dan kalau misalnya apalagi mereka ketemu berdua kayak gini dan ternyata mereka clash di awal, ini nggak akan baik untuk kedua belah pihak. Dan bener aja, kalau misalnya kita lihat dari First Riders, begitu mereka menyadari di area yang mereka turunin ini ada orang, mereka mulai narik mundur. Objektif mereka yang pertama itu sudah beres. Mereka menghindari perang di awal. Yes, dan kita pindahkan kali ini di sisi lain juga sudah ada anak-anak dari Bigetron Beat bersama dengan GGWP ID Esports yang sudah mulai masuk juga di sana. Anak-anak dari GGWP ID menuju ke arah Pocinok, dan pergerakan dari Mr. Ari pun cukup berhati-hati, mengingat di sana anak-anak dari Bigetron Beat sendiri belum melakukan pergerakan yang cukup signifikan, masih berada di satu rumah ataupun satu area yang tidak terlalu jauh. Dan ini menarik kalau melihat lagi kita bergeser sedikit menuju ke arah Sesmizu yang ternyata bakal ngekat jalan rotasinya dari First Rider itu sendiri. Udah mulai diketahui oleh Fung, dan kali ini masih bisa bertahan di patahan untuk membuat anak-anak dari First Rider tidak turun menuju ke area Bima Sakti. Yes, dan pemain baru dari Sesmizu yaitu Sestanus ini langsung dimainkan di match awal. Yes. Tampaknya untuk Ses sendiri sudah mulai menggunakan strategi yang sangat berbeda dibandingkan 6 match sebelumnya. Memang kalau misalnya kita beralih untuk GGWPA sendiri dan juga Bigetron Beat, ini mereka saling tahan-menahan. Dan kalau misalnya kita ngomongin dari GGWP ID sendiri, meskipun mereka sebenarnya punya PR yang cukup banyak untuk maju ke atas spot, mereka sebenarnya cukup sabar. Kalau misalnya gue lihat di sini, mereka benar-benar tahu bagaimana ngontrol untuk situasi. Kalau misalnya mereka ngeliat Bigetron, ditahan dulu, biarin mereka bergerak tanpa mereka sadar ada orang. Dan ternyata dari Evol sudah mulai melepaskan sedikit tembakan peringatan, seenggaknya untuk menjaga kompon yang dia punya supaya Bigetron ini lebih menjauh lagi. Yes, itu tadi dari Evol sendiri dia ngancurin vehicle yang tadi sempat dipakai sama anak-anak Bigetron Beat, dan sebetulnya mereka udah tahu satu sama lain. Tapi dari GGWP sendiri, kalau menurut gua mereka bakal masih kurang siap untuk melakukan fight, mengingat dari secara resource-nya sendiri salah satu playernya masih belum mendapatkan senjata jarak dekat untuk di fight, di commit masuk ke dalam rumah yang udah dihuni oleh Bigetron Beat. Yang kita lihat dari ancanya sendiri, dia sudah pakai Phase 2, HLM2, dan juga sudah ada senjata SMG, VSS dan juga MP5 yang dipegang untuk fight. Lebih siap lagi tentunya Bigetron Beat untuk bertahan. Yes, dan GGWP ID sendiri juga sudah mengambil keputusan yang cukup bijak. Setelah mereka lihat mereka nggak bisa dapat openings, mereka juga punya resource yang menang daripada Bigetron Beat, mereka tarik mundur. Mereka cari area yang seenggaknya bisa memperkuat resource mereka. Yes, dan Bigetron Beat dengan resource yang mereka miliki, mereka sudah mulai nge-holding di area Pocinok, memastikan area sekitarnya itu aman untuk dihuni oleh Bigetron Beat itu sendiri. Dan kalau kita pindahkan lagi-lagi First Rider bakal bertemu dengan Kings kali ini dengan rotasi yang sama, masih berdekatan saja. Dan dari Kingsnya sendiri dengan menggunakan vehicle, mereka bisa lebih leluasa untuk menjelajahi area Bermuda. Iya, dan ternyata di sisi lain dari bos sniper sendiri sudah membuka tembakan ke arah Sesmizu. Yes, di mana ternyata Not dan Harus sudah direlakan dipulangkan ke lobby. Jojo. Bahkan Jojo juga sayang sekali harus di end menjadi -2 player dari Sesmizu itu sendiri.
Yes, ini benar-benar kabar yang nggak baik untuk SES karena sebenarnya mereka butuh poin untuk hari ini ya, seenggaknya untuk bisa memuncaki pot A. Dan kalau misalnya kita lihat akhirnya dari SES karena mereka sudah kehilangan setengah kekuatan mereka, mereka cuma memutuskan untuk berjaga di dalam satu tower, berharap dari Boss Nightmare ini nggak akan maju ngehantem mereka. Yes, yes, yes. Ini bakal jadi kerugian kalau untuk SES Mizu ya. Jika kalau misalkan dari Boss Nightmare-nya ini benar-benar bisa ngurung pergerakan dari SES Mizu itu sendiri. Bahkan ternyata ada UAV nih yang masuk. Aduh, ini dia nih, ini yang gue tunggu untuk hari ini, mesin cepu, teman cepu kita. Gue seneng banget kalau ada manusia cepu kayak gini nih, benar-benar dikasih jelas. Sesi tinggal 2 nih bos, ANT kapan dateng kan? Nggak mau datengin nih, ini udah dikasih tahu nih persis ada 2 di sini lokasinya. sini ditunggu. Sini deh gitu. Tapi ternyata baik dari kedua belah pihak mereka sabar banget. Yes. Kalau misalnya kita ngelihat untuk hari ini selama early game, semua tim benar-benar sabar banget kecuali setiap tembakan mereka itu seenggaknya bisa dapat satu objektif. Entah Yes. itu vehicle, entah itu mereka bisa dapetin satu knockdown. Betul. Dan kita akan beralih untuk Red Bull Rebellion. Mereka masih cukup masih roaming aja, pos-pos Waduh. roaming, tapi ternyata tembakan sudah dilancarkan ke kendaraan mereka. Waduh, langsung hancur juga keronanya. Kali ini Mr. Home di posisi yang berbahaya. Bakal masuk terlebih dahulu menuju ke dalam rumah L dan bertahan tentunya untuk membuat satu pertahanan yang kuat. Menggulung medical kitnya terlebih dahulu. Kali ini Aero yang bakal menyerang. Ada satu headshot yang diberikan di mana Bang kali ini sudah memasang satu gol terlebih dahulu. Satu orang kru sudah berhasil di knockdown. Bakal langsung masuk dengan PPP-nya. Koji harus sudah knockdown. Bahkan Black ada di dalam posisi yang sekarat juga. Mencoba untuk menggulung terlebih dahulu. Ternyata nggak ada waktu. Halcyon mengejar satu orang di sana. Satu orang dari RBR yang bakal dimajuin langsung oleh Halcyon. Berhasil didapatkan. Satu orang lagi Calvin. Udah kelihatan di sana. Ditembak. Terkena tulang rusuk sebelah kirinya. Calvin berlindung terlebih dahulu di balik satu batu. Tapi tembakan masih belum berhenti. Marley. Masih ada Glual juga di sana. Dan Apollo di arah lain harus sudah berhasil di knockdown. Masih Calvin kali ini masih bisa bertahan. Bakal melarikan diri dari pertempuran. Satu kejutan yang merugikan untuk RBR. Karena di depan juga sudah ada boom yang bakal menghadang. Masih belum ketahuan. Dilihat dulu. Kali ini coba untuk turun ke arah bawah. Jongkok menyembuhkan stepnya. Punten slur. Punten pa mau turun ke arah bawah karena Calvin sendirian harus mengamankan dirinya. Tapi dikejar ternyata Calvin di sana udah kelihatan oleh Marley nggak mau nembak ternyata. Ada mobil yang datang dari Aero mengejar satu orang dari Calvin. Bakal ditembak dari atas tapi Marley tembak ke arah bawah. Di sana satu orang Calvin berada dalam posisi yang berbahaya. Di atas juga ada orang Aero. Satu orang berhasil dapatkan oleh seorang Marley dan ternyata RBR harus puas di posisi ke-12. Boom berhasil dapat satu poin eliminasi. Kali Marley mengejar satu mobil tengah hancur, bakal coba dihancurkan terlebih dahulu. Sudah hancur ditembak, terkenakan sudah Halcyon. Bakal langsung di-end karena kalau nggak end nggak ungu. Masih ada air juga di sana. Langsung dikejar. Baby. Banknya juga udah di sana. Air harus dipuaskan di posisi ke-11. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari war tadi, boom itu bener-bener kehujanan keuntungan. Dan kalau misalnya tadi kita lihat untuk RBR sendiri, dia nggak siap ketika sudah didistract oleh mobilnya dikendarai oleh Halcyon. Mobilnya diputerin untuk di satu kompon dan akhirnya ini merusak pertahanan dari RBR. Ketika mereka terjebak di dalam satu rumah, 2 member dari Aero itu langsung masuk. Chrono sudah mulai dibuka masing-masing. Ini merusak untuk pertarungan jarak dekat. Dan akhirnya mau nggak mau dari RBR ngelihat ada Chrono di dalam, mereka langsung keluar berhamburan. Dan ini dimanfaatkan oleh member lainnya dari Aerowolf yang masuk semua ngeculik satu persatu. Calvin sendiri akhirnya mencoba menyelamatkan diri tapi udah apes banget. Dia lari ketemunya sama Boom yang lagi rotasi dan akhirnya Aerowolf melihat, oh ini sisa satu, kita kejar, tapi dia lupa. Ternyata dia juga nggak lihat ada orang di sekitarnya dia dan itu Boom. Dan Boom ketika dia memanfaatkan momentum, mereka punya high ground, mereka punya sutet. Dan sedangkan untuk Aerowolf sendiri sudah keburu kaget, kepisah 2. Mobil turun ke bawah ke kompon bawah untuk dapetin satu Calvin. Dan akhirnya Boom tinggal nyayurin dari kanan kiri dan ini jadi menang plus untuk Boom Esports. Plus ya, langsung 5-5-nya dapat ama Boom ya. Betul. 4 player dari Aero sama 1 player dari RBR juga berhasil dilumatkan oleh Calvin. Dan zonanya kali ini sudah mulai update, Danger berada di bawah. Kita bakal lihat zona selanjutnya akan bergerak menuju ke sebelah Pickpot Chinook dan juga Factory, yang mana di sana sudah dihuni oleh banyak tim juga termasuk dari Bigetron yang tadi belum pindah tempat ya, masih stay di area Pochinok sebelah sana. Dan kali ini sudah terjadi social distancing juga antar banyak tim.
Yes, kalau misalnya kita ngelihat untuk Dradik sendiri tadinya sudah turun di area pick, mereka sudah ngontrol area pick, semua resource pun sudah diambil, mereka turun ke area Pochinok dan ini membuat area Pochinok cukup padat. Ada 3 tim yang berada di sana dan kalau misalnya kita lihat tadi di bagian bawah ini masih ada GGWP yang tadinya sempat sebelahan di Pochinok dengan Bigetron tapi nggak bisa dapat apa-apa, akhirnya mundur dan mereka nahan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat Kings Esports yang tadinya butuh banget poin, mereka bermain cukup pasif, mereka nahan, bahkan nahan di luar zona sedikit dan mereka punya PR yang cukup banyak untuk maju masuk ke dalam zona, apalagi untuk jarak zona dari kiri ke tengahnya ini lumayan jauh. Dan kalau misalnya kita lihat untuk dari Dranik sendiri di area Pochinok, ketiga tim yang ngambil area Pochinok ini dari kiri, tengah dan bawah, mereka cukup sabar, mereka tahu masih sisa 10 tim, mereka butuh poin maksimal, mereka nggak terlalu mau buka perang kecuali mereka benar-benar yakin bisa dapetin 1 poin kill. Karena kalau buka war juga di sana pasti bakal mengundang tim yang lain ya. Betul. Bakal mengundang tim yang lain masuk menjadi terparty juga. Dan kita melihat RRQ Hades setelah dari Sentosa aman-aman aja, tidak ada gangguan apapun dengan vehicle-nya kali ini. Pelan-pelan masuk ke dalam zona dan kalau misalkan RRQ Hades meneruskan perjalanannya menuju ke area Pochinok dengan menggunakan 2 vehicle, ini bakal jadi distraksi yang kuat juga untuk ketiga tim yang dari tadi udah ngeholding areanya mereka di area Pochinok. Dan bahkan kalau yang gue lihat mungkin mobil yang digunakan oleh anak-anak ini bener aja ternyata kedengaran sama Onyx Olympus yang kali ini sudah mengeluarkan tembakan untuk mengusir anak-anak dari RRQ Hades. Yes, kalau misalnya ngelihat dari RRQ Hades sendiri tadinya dia berniat masuk ke Pochinok, cuman Kayaknya. begitu dia ngelihat ada summon drop yang diturunin, dia langsung belok ke kiri. Masih kelihatan sama Onyx Olympus, cuman tembakan dari Onyx Olympus ini nggak sanggup nge-take down orang-orang dari RRQ Hades. Dan RRQ Hades sendiri juga sudah mendapatkan kompon yang cukup nyaman, seenggaknya jauh daripada pandangan Onyx Olympus itu sendiri. Dan Kings akhirnya sudah masuk ke area Mars Electric. Mereka alih-alih ngambil ke tengah, mereka muter ke arah kanan bawah diputerin sama mereka. Yes, masih di area Mars Electric dan dari Kings pun dari awal ya masih menghindari fight di early, masih menghindari fight di awal karena mereka tahu itu bakalan jadi resiko yang gede juga mengingat mereka butuh poin yang besar di matchday kali ini. Jadi keputusan dari Kings ketika tadi sempat bertemu dengan anak-anak First Rider, mereka nggak mau terlalu mau fight di awal ya. Yes, dan kalau misalnya kita lihat untuk dari Kings sendiri, ini mereka bener-bener nahan banget. Mereka bermain se-safe mungkin karena kalau mereka kehilangan poin maksimal 1 match aja, ini bener-bener rugi besar. Iya, dan zonanya pun bakal segera update. Fast Rider yang dari tadi satu jajar ya sama anak-anak Kings Esports, mereka sudah berada di atas dari zona, sementara Kingsnya bergerak menuju ke arah bawah, jadi mereka nggak ketemu. Dan menariknya dari Boss dan juga Ses itu benar-benar tidak bergerak sama sekali dari areanya dan zonanya mengarah menuju ke arah bawah. Yes, dan untuk 2 member yang tersisa dari Sesmizu ini masih bertahan di tower yang mereka huni tadi. Dan kalau misalnya kita ngelihat, ini 1 orang dari Boss Nightmare sudah ditaruh untuk nahan 2 orang itu. Sedangkan 3 member dari Boss itu turun masuk. Ini menurut gua satu movement yang cerdas banget. Seenggaknya ini bisa jadi win-win buat win-win bahkan plus-plus untuk Boss Nightmare. Ketika dari Sesmizu nggak punya pilihan untuk rotasi daripada dia mati zona, itu udah ditahan sama M-God. Apalagi kita tahu sendiri, M-God itu salah satu player dari Boss Nightmare yang nggak bisa dianggap remeh tembakannya. Aimnya aja, namanya juga udah M-God gitu ya kan. Tinggal kebuktiannya juga sudah bisa kita lihat di matchday sebelumnya ya. Dan kepadatan masih belum saja terjadi fight, dimana dari anak-anak RRQ pun sudah berhasil masuk juga ke dalam zona selanjutnya. Sementara kali ini Sesmizu yang dari tadi ngehold di sana sudah mulai keluar. Kali ini harus benar-benar harus masuk ke dalam zona, meskipun kali ini sudah bakal tertahan sama anak-anak dari Boom Esports. Dan tapi kalau misalnya kita ngelihat untuk pergerakan dari Ses sendiri, dia sadar mereka kalah jumlah, terus juga ada tim yang sudah mereka notice ada 4 orang sekaligus lagi rotasi. Mereka nahan dulu, biarin ini dulu ya. Boom pergi dulu aja, yaudah. Boom pergi dulu. Kita sama-sama pengen rotasi nih, tapi nggak apa-apa. Gue ngalah dulu, lu jalan duluan. Nanti gue nyusul di belakang gitu kan. Hitung-hitung gue bantu jagain, meskipun nggak jagain juga sih sebenarnya. Dan ya sayangnya harus sedikit berkorban, harus tergigit zona terlebih dahulu. Dan kali ini jalan masuk dari Bombo ternyata harus dipotong oleh anak-anak dari Boss Nightmare. Suara tembakan sudah dikeluarkan, di mana Maybe mobilnya sudah terbakar, bersiap dengan double factor. Tapi Marley di arah lain sudah cukup sekarat, harus mendapatkan bala bantuan terlebih dahulu dengan Gloss dan juga menggulung Miracle Kit-nya terlebih dahulu, di mana Maybe kali ini berupaya untuk menusuk masuk ke jantung pertahanan dari Boss. 2 orang ternyata berhasil di take down dari Boom, didapatkan oleh anak-anak dari First Rider, di mana Haide berhasil
melihat satu orang maybe di sana bakal seperti ancam juga. Haide melihat ke arah depan sana, Alnova yang bakal ditembak, namun dari Alnova berada di posisi yang tersembunyi dari Haide. Dari lain juga Ararki sudah berhasil mendapatkan straw hat, bahkan pelontar. Ada Sesmijo di arah lain harus sudah terbelakang sekarang lobby. Darkol juga berhasil dapat poin killnya. Ararki ada kali ini satu orang Valens harus berhasil di take down, bakal harus diselamatkan terlebih dahulu, di mana Okaner bergerak keluar, berhasil diselamatkan, di revive kembali. Okaner coba dijamsut ke arah satu keluar di sana, satu orang killnya berhasil didapatkan, bahkan Kingsnya harus dipulangkan menuju ke lobby. 3 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Ararki Hades. Ini kalau misalnya gue ngelihat dari Boom sendiri itu dia lumayan terkejut karena untuk Boom sendiri mereka tadinya split 2-2. Gue ngerti maksudnya, 2 orang sudah masuk ke factory dan begitu dari 2 member yang masuk ke factory ini udah sadar kalau misalkan mereka ketemu ada satu tim dan akhirnya dari 2 yang atas nahan dulu. Mereka mencoba cari vision dari arah high ground untuk ngelihat ke arahnya bos sniper itu sendiri. Tapi ternyata 2 orang yang berjaga di high ground ini ketahuan sama First Riders. Dan kalau misalnya kita ngelihat sendiri, dan dari First Riders itu berhasil dapetin 2 takedown atas Boom Esports. Ini bener-bener nice banget. Dan bisa kita lihat dari sini, Onyx Olympus tiba-tiba sudah kehilangan 2 membernya. Ini bener-bener perang di pinggir zona yang lumayan pedes banget. Yes, di arah lain kali ini Olympus pun masih belum mau nyerah, masih mau nembakin ke arah lawan-lawannya. BTR pun di sana masih ada regar juga Ance, di mana di arah lain Ombak berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi sekaligus menjadi poin tambahan untuk anak-anak First Rider. Rani sekali ini berbentuk masuk di arah sebelah kirinya juga ada anak-anak dari Onyx Olympus, di mana Hades pun kali ini bakal menyerang menuju ke salah satu tim. Di sana ada GGWP ID. Evol bakal terlihat di sana di satu garis bertembak, namun masih butuh juga Razor bersama seorang Wiza. Di arah lainnya harusnya terkena dan Anca pun di arah lain harus sudah terkena dan Aibgo tercapai seorang nyata bos Nightmare harus dipulangkan di posisi ke-7. Olympus masih bertahan, Wizanya hanya terdiam di balik pohon karena nggak punya medical kit. Terkena down oleh Valens dari belakang. Bahkan kali ini Kaizonnya dipulangkan sekarang lobby. Maung masih bisa melemparkan satu bom terlebih dahulu, flashbang ternyata membuatkan 2 orang Zixia dan juga Wiza yang kali ini masih bisa aman. Kakinya kelihatan, aduh itu jempol sebelah kanannya kelihatan, namun ternyata tembakan dari Maung masih belum berhasil mengenai seorang Wiza. Masih dengan 3 tim yang berada di luar zona kali ini belum berpindah, di mana Wizanya kali ini harus menggulung medical kitnya, minta medkit dulu. Dan Valens di arah lain ternyata harus berhasil dapat seorang Meron dengan baretanya. Regar sendirian kali ini berada di dalam glual terkunci sendirian. Regar diglualin, masuk dua-duanya dan Bigetron Beat harus posisi ke-6. Wiza sudah tidak mampu menahan sakitnya zona seperti kenangan sang mantan kali ini. Maung pun harus terkena glual seorang Darkol di arah lain. Darkol dan juga kawan-kawannya bakal menahan seorang Razor yang sendirian ngepronado. Olympus harus sudah tereliminasi. GGWP ID pun cukup nyayur kali ini. Danix di posisi 4 masih dengan 2 pilihan tersisa. Legalo terancam berhasil didapatkan. Anak-anak First Rider dari arah atas kali ini mengancam seluruh tim yang masih ada di bawah. Joker berhasil mengkonfirm poin eliminasinya. Souza mulai melakukan rushing menuju ke arah dalam. Souza dengan M14-nya melihat-lihat di balik keluar kali bakal berkejar oleh Souza, masuk ke dalam garasi. Satu orang di sana sekarang. Evolnya di dalam Chrono berhasil di backup. Ombak masuk, dapat killnya, langsung dipulangkan ke lobby GGWP ID Sport. Masih ada Okaner di sana, bakal diras oleh First Rider, bergerak keluar zona, dijamsut terlebih dahulu. Ombak masih bisa, tapi ombaknya harus kena sayang sekali dan Darkol dari arah dekat. Ya itu dia, Ararki harus dipulangkan ke lobby dan Buya untuk First Riders. Luar biasa sekali, congratulations First Riders. Wow, ini benar-benar play yang nice banget dari First Riders. Gimana cara mereka kontrol zona, gimana mereka nahan setiap tembakan yang mereka punya, trigger disiplinnya benar-benar rapi dan terjaga sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat sendiri, ini benar-benar Buya yang fantastis. Meskipun dari First Riders mereka nggak terlalu melakukan banyak pergerakan, meskipun mereka untuk di early, mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, selalu rotasi pelan-pelan. Tapi mereka ngumpulin setiap kill sedikit demi sedikit dan akhirnya hasil dari apa yang mereka tanam itu sudah dituai dan benar-benar tuayannya panen besar. Yes, dan keputusan yang nice banget di awal ketika mereka ketemu sama anak-anak Kings Esports, mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk nge-fight anak-anak Kings dan akhirnya mereka berhasil masuk ke mid game, nyayur kill di awal-awal di mid
mid game mereka dari Factory itu benar-benar tinggal nembakin doang yang ada di luar. Pembacaan zona yang sangat luar biasa dari anak-anak Crusader berhasil dapetin buyanya di game kita yang pertama. Yes, dan itu sesuai apa yang bisa kita ekspektasi daripada First Riders itu sendiri. First Riders sejak mereka pertama kali menjadi satu tim Free Fire yang kuat, mereka itu benar-benar terkenal dengan kontrol zonanya. Yes. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin First Riders, begitu mereka sudah mendapatkan kontrol zona, mereka benar-benar nahan, trigger disiplin, dan berkali-kali gue mention ini benar-benar baik banget. Dan bagaimana cara mereka memanfaatkan timing ketika mereka sudah dapat zona, mereka udah ngelihat posisi dari musuh di mana, ketika perperangan terjadi bagaimana, dan timing untuk masuk enggaknya itu mereka udah jalan semua. Dan kita lihat untuk di highlight sendiri ini bagaimana momen First Riders mereka sudah mendapatkan high ground, mereka udah dapat pinggir zonanya, satu orang cukup dikirimi untuk ke bawah menghalang pergerakan orang yang berada di kompon yaitu GGWP ID. Jadi untuk Souza sendiri masuk cuma untuk ngedistract aja. Selagi 3 member dari First Riders ini turun sedikit demi sedikit, ombak masuk dan akhirnya terjadi trap antara Souza dengan GGWP ID dan akhirnya GGWP bisa langsung disapu bersih oleh First Riders yang turun sebentar. Dan kalau misalnya kita lihat ombak di sini sudah memberikan informasi jelas O'Connor ini tinggal sendirian, nggak ada orang lagi yang bisa backup dan 3 temannya langsung maju. Dan itu cepat banget terjadi dari First Rider. Follow up-nya juga cepat ketika 2 orang tadi sudah mulai turun ke arah bawah. Itu yang di atas benar-benar ngasih backup fire yang sangat-sangat on point juga ya. Yes, betul Gila. banget. Ini luar biasa kata. Dan untuk match pertama sudah dibuka dengan pertandingan yang panas banget. Meskipun untuk di early sampai mid gamenya ini gak terlalu panas, tapi untuk late game kalian bisa saksikan sendiri bagaimana penentuan dari decision making, bagaimana timing, kontrol zona, dan melihat situasi sekitar. Perhitungan itu benar-benar dimainkan dan dimanfaatkan setiap incinya. Bahkan tadi satu orang dari First Rider yang kena pun gak berhasil di ND ya. Betul. Dan kalau misalnya kita ngomongin untuk First Rider sendiri, ketika mereka sudah melakukan kontrol zona, itu mereka bisa langsung ngeblocking setiap musuh yang masuk ke arah mereka. Setuju. Dan itu dia tadi match pertama untuk hari ini. Kita akan masuk ke match kedua, tapi sebelum itu kita akan break dulu sejenak. Gue Abigail. Dan gue Bigan. Sampai jumpa di match kedua. Dimakan saja. Baru Sukroven. Rasanya khas di oven dengan suhu yang pas. Renyahnya manggil banget. Sukroven. Gue udah ditemenin nih sama the man behind Free Fire Master League.
influencer. Abis itu dikenal juga sebagai bapaknya komunitas Free Fire. Siapa lagi kalau bukan Bang El Haya. Hai. Ini nih, kali ini Survivors, Bang El Haya akan gue berikan tugas, yaitu tuh? memberikan pertanyaan. Oke, pertanyaannya kenapa aku masih di sini ya? Waduh, kan buat bantuin aku, Bang. Oh gitu ya, oke. Silakan Jadi gue pertanyaannya. digombalin nggak? Ah, mau nih Oh, gombalin? enggak, jangan. Nanti ada yang marah di rumah. Aduh, ngeri. Ngeri ya? Silakan, pertanyaannya adalah Iya, itu Iya. pertanyaannya. Bapak lupa. Apa senjata favorit Not Den ya? Ses Not Den. Ses Not Den. Ya, Nah, Ses Not Den. itu dia Survivors. Kalau emang kalian udah tahu jawabannya, langsung aja cari ke Instagramnya @ff.esports.id, cari story-nya, langsung jawab di situ. Karena nanti untuk 3 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan apa tuh Bang El? Ya, gue biar nggak diem doang, jadi biar keren gitu ya di frame ya. Oh Ya. iya. Jadi nanti bakal dapet hadiah merchandise eksklusif dari Free Fire. Official. Ini bukan apa ya? Bukan bohong-bohongan, beneran ya? Karena udah banyak yang dapat kan? Betul. Katanya ya. Banyak. Banyak. Kan Jadi- setiap udah beres langsung aku mention. Itu kan langsung dikirimin langsung loh. Iya. Nah makanya kalau emang udah tahu pertanyaannya, jawabannya tuh yang tadi langsung aja dijawab Survivors. Ya. Mau Benar. diingetin lagi nggak Bang El pertanyaannya? Boleh. Apa senjata favorit dari Ses Not Den? Nah Gue tuh bacanya pelan-pelan tuh. siapa tahu kan kita dikte. Siapa tahu makin tercerahkan nih Survivors. Udah tahu langsung, wah merchandise-nya itu mah di mana-mana nggak dapet. Nggak ada. Cuman diproduksi khusus untuk Free Fire Master League aja, nggak dijual. Nah itu cara dapetinnya ya jawab kuis. Bener, jawab. Buat kalian yang bingung jawabannya, biasanya bocorannya tuh ada di media sosialnya FF Sports ID ya. Nah itu Ya. makanya kalau nggak tahu, Kak aku nggak tahu deh Kak jawabannya, Kak aku nggak tahu, bohong banget. Bohong banget. Karena selalu kita bantuin Survivors, tenang Betul. aja. Jadi langsung aja dicari story-nya, ingat @ff.esports.id, Ya. langsung cari story, langsung jawab di situ kan, betul? Betul banget. Nanti bakal dipilih sama Michelle Wanda dan akan diinfokan pemenangnya saat Di akhir acara. itu dia. Makanya pantengin terus Free Fire Master League Ya. Season 3 Divisi 1. Setuju banget. Jangan kemana-mana nih Survivors, karena sebentar lagi bakal ada Baby Embun dan juga Evor. Silakan. Terima kasih Michelle Wanda dan juga Bang El Haya. Dan kembali lagi di match kedua untuk Free Fire Master League Season 3 Divisi 1 dengan gua Evor dan partner gua Baby Embun, ya Baby Embun, tentunya untuk menemani kalian menyaksikan keseruan untuk match day ke-7. Ya, dimana match day ke-7 ini tadi sudah dibuka ya. Dibuka dengan First Rider Buya dengan total 12 poin kill. Apa satu kata yang bisa yang dikasih sama Kak Baby Embun untuk First Rider yang berhasil dapetin Buya dan dapat 12 poin kill? Satu kata. Apa tuh? Sensasional! Sensasional, itu dia Itu, ya. ya, pecah. Satu kata ya buat dari tim First Rider tentunya. Ya, Dan- gacor banget dia, udah pecah kali-kalian killnya. Wah. Waduh, pecah kali-kalian killnya, benar-benar keren banget ya untuk First Rider. Dan pastinya untuk 11 tim selain First Rider juga akan bersaing secara ketat, tentunya nggak mau untuk kasih lepas First Rider bisa Buya lagi di setiap matchnya nanti untuk hari ini. Iya, karena juga First Rider juga tim-tim yang memang posisinya lagi di bawah untuk di pot kecilnya itu udah pasti untuk mencoba untuk nge-up lagi poin-poin kill. Ya. Udah pasti mereka main, udah kalau gue lihat ya tadi untuk pertama turun itu drop zone-nya itu harusnya mereka tabrakan dengan teman-teman dari King Sport. Iya, Tapi kalau gue lihat juga King Esport yang memang dia tetap aja di daerah hangar, sedangkan First Rider mencoba untuk cabut, cari rotasi, cari resource lagi sampai bisa mendapatkan buyanya. Itu tandanya kita langsung masuk ke match kedua. itu tandanya kita langsung aja masuk di match kedua untuk Map Purgatory buat Survivor
jangan sampai terlewatkan untuk match day ke-7 hari ini. Pokoknya spam aja dengan dukungan tim-tim kesayangan kalian. Dan kita lihat pilotnya masih adil untuk ke-12 tim yang bermain hari ini, di mana sudah ada pembagian cukup merata juga. Kita lihat dari posisi tim SES sendiri, SES Mizu, ada Kings juga, dan AFR yang sudah langsung mengisi di area sisi kanan map Purgatory. Ya, dan gue rasa di sini cukup adil ya untuk pembagian drop zone-nya sendiri. Masing-masing tim ini udah pasti bisa mendapatkan poin-poin yang memang dia inginkan ya. Dan gue rasa di sini cukup merata juga, mungkin tidak ada yang harus berdekatan kecuali 3 tim yang daerah bawah ini. Ada GGWP, Aero dan juga Bigetron. Iya, ini dari pulau sentralnya sudah ada 4 tim, dan kita lihat dari Aero Wolf sendiri bakal coba untuk tarik ke arah Brasilia, dan dia juga di sana langsung mencoba untuk berkenakkan seorang Black, dan akhirnya masih ke render dari posisi yang cukup lumayan jauh dengan Scar yang dia pakai. Kalau kita lihat dari skinnya, skin Megalodon nih. Iya. Ya kan, skin Megalodon tapi nggak terpakai untuk statusnya, karena ini kita lihat kita memainkan dengan no gun skin stat. Iya, walaupun hanya gambaran ini doang ya, Betul. skinnya doang, tapi tidak ada tambahan attachment dan lain-lainnya. Dan kalau gue lihat-lihat di sini Bigetron yang sudah mendapatkan 1 poin kill, dan gue rasa Aero yang tahu memang tempatnya diambil oleh teman-teman dari Bigetron, dia bakal cabut mungkin akan mengarah ke area Brazil bawah. Betul. Dan tadi kalau misalkan dari Bigetronnya bakal fokus ke arah Fire Brigades, mungkin rumah kayu yang ada di tepi sungai itu bakalan diambil sama Aerowolf. Kalaupun dari Aerowolf juga masih maksa, itu juga cukup sulit buat Aerowolf bisa bergerak kemana-mana. Tapi ternyata di area Brazil 13 atau di sekitaran rumah labirin sudah ada dari tim Dranix Esports yang memantau tim Aerowolf, di mana kita lihat di sini Serigala harus kocar-kacir, harus cukup sulit untuk bisa melakukan looting untuk di match kedua. Ya, dan gue rasa di sini teman-teman dari Aero yang tersisa 2 orang bakal mencoba cabut aja Bang Ever. Dia tahu dia memang blunder banget. Dia tahu posisinya dia nggak dapat lootingan. Begitu dia mencoba menyeberangi, ada teman-teman dari Dranix yang harusnya mereka sudah lengkap juga untuk segi lootingannya. Dan ini menurut gua keputusan yang sangat bijak juga dari teman-teman Aero. Yang kita bisa lihat untuk di match pertamanya dia sudah kehilangan cukup poin juga, harus tertusunkan. Dan dia nggak akan mengulangi itu untuk di match keduanya. Iya, dan kita lihat di sini dari Dranix-nya sendiri mencoba untuk terus melakukan tracking kemana larinya dari Aerowolf, karena kita lihat di sini walaupun sebenarnya kalau pertandingan atau kita lihat pertempuran dari Dranix dan juga Aerowolf itu nggak sama sekali menguntungkan untuk kedua tim, karena kalau misalkan nanti Dranixnya terlalu overpush ke arah Aerowolf dan Aerowolf mendapatkan kesempatannya untuk mengembalikan tembakannya ke arah Dranix, ini Dranix bakalan jadi pincang juga, bakal jadi compang-camping juga. Kalau misalkan di early game aja udah keculik 2 orang, dan kita di sini sudah ada Keizo juga yang bakal langsung coba nge-firing ke arah dari tim Aerowolf, dimana sudah ada Alcian, sang kaptennya udah langsung coba terkunci, dimana masih coba untuk memanfaatkan 1 batu pagar yang bisa dimanfaatkan untuk berlindung diri, melakukan healing terlebih dahulu. Dan dari Dranix sudah mengamankan rumah kuning, mencoba untuk melakukan 1 pelebaran posisi ke arah dari Halcyon, dan Halcyon pun bakal coba berlari ke arah bawah jembatan di sana. Oh my god, Keizo dengan M60-nya berhasil menumbangkan kapten dari Aerowolf. Ya, dan di sini keputusan yang juga sangat menarik juga dari teman-teman Dranix. Dia tahu nih, ada tersisa 2 orang yang udah cabut. Pasti dia berpikir, nih orang pasti nggak punya resource atau semacamnya. Dia udah langsung kejar aja. Sedangkan Halcyon di sini bener-bener kayak the real captain. Dia menjaga teman-teman dari Dranix Esports, mencoba untuk membuka jalan untuk Koje-nya sendiri. Dan kita bisa lihat nih, Koje-nya masih ada, dan gue rasa di sini Koje akan mengamankan placement juga. Moga-moga sih bisa sampai late game, karena kalau gue lihat rotasinya cukup oke lah untuk seorang Koje ya. Betul, dan kalau tadi kita lihat rotasi yang dipilih sama Koje itu ke arah dari Marble Works, yang dimana Marble Works sendiri seperti kita tahu juga ada Red Bull Rebellion yang udah melakukan looting terlebih dahulu di area sana. Dan kita langsung lihat aja untuk standing round pertama kita. Wow. First Rider dengan
first team untuk Buyah di matchday ke-7 berhasil mendapatkan 24 poin. Disusul oleh RRQ Hades dengan 13 poin dan GGWP di peringkat ketiga dengan 10 poin. Nah, ini cukup menarik juga ya, mengingat First Rider dan juga RRQ Hades itu satu pot di pot kecilnya. Betul. Dan sedangkan di sini sudah diunggulin banget dengan teman-teman dari First Rider, dia mendapatkan Buya, dia mendapatkan 12 poin kill, mendapatkan total 24. Kalau dia memang konsisten sampai ke match akhir, ini bisa banget dia untuk mendapatkan 20 poinnya yang kita juga tadi bilang oleh dan kita lihat juga dari Bang Abi ya, dari Tumbuhan Malas, ini bisa banget untuk mengejar walaupun di sini RRQ masih benar-benar dipucuk dari pot B-nya sendiri. Ya, dan gua paling suka banget kalau dari pertempuran antara tim grup A dan juga grup B yang setiap match day-nya untuk 6 match yang mereka jalani itu 3 ronde pasti ada perwakilan dari grup A yang Buya dan juga dari perwakilan grup B juga Buya. Jadi ini masih balance untuk grup A sama grup B karena mereka sama-sama kuat dan mereka untuk comeback saling kuat juga. Dan ternyata di area field sudah ada RRQ dan juga tim nomor 2. Kita lihat sudah ada Sesmizu yang bakalan langsung coba nge-push setup push ke arah RRQ di mana Legaelot bakal coba untuk bertahan untuk posisinya di area rumah sabun. Tapi kita lihat sudah ada Inhaler juga yang dipasang, ada Glow juga yang bakalan coba untuk langsung ngeblok tembakan Sesmizu ke arah tim RRQ dari kejauhan. Ya, dan kalau gue lihat di sini area fields yang memang notabene memang sangat open sekali, berarti ini rotasi dari RRQ yang dia turun di area Brazil rumah 7, dia langsung rotasi naik ke atas, dia mencoba ngeblocking teman-teman dari Sesmizu yang memang rotasinya dia dari sebelah kanan langsung ketemu di tengah. Hati-hati, kalau memang terlalu lama bisa-bisa ada orang ketiga, ada peperangan dari tim lain. Ya. Kalau gue bisa lihat, bisa aja dari teman-teman dari Boss Nightmare yang memang dia daerah atas. Nah, Dia daerah atas mencoba untuk nge-looting, kalau memang dia udah mencoba untuk masuk ke dalam zona tengah, bisa aja bertemu dengan dua tim ini. bisa saja bertemu dengan kedua tim ini kalau misalkan Boss Nightmare emang rotasinya ke arah field. Tapi mungkin juga ada satu keputusan juga dari Boss Nightmare untuk lebih memilih ke rotasi yang lebih aman lagi. Karena mengingat ini udah bulan kedua, bulan Februari. Ini dan tinggal beberapa match day lagi yang tersisa dari ke-12 tim, bahkan 18 tim yang bermain di Free Fire Master League Season 3 Divisi 1, mau nggak mau mereka harus nurunin egonya untuk setidaknya mengamankan placement point. Karena kalau kita berbicara untuk point system sekarang, ya seperti yang kita tahu ya kan, Buyah aja cuma dapat 12 poin. Sedangkan point kill cuma hanya terhitung 1 dari point kill yang mereka dapatkan. Dan ternyata ada Dark Call dari First Rider langsung mengenai kepala dari seorang Dranix Esports, di mana seorang Razor harus terpantau. Cukup kesulitan untuk di-revive, dan kita lihat di sini Arul terkena backstep dari seorang Joker dengan double barrelnya, maka mencoba untuk langsung ngejar pemain tersisa dari Dranix, di mana Maung harus berlarian kocar kacir. Masih ada satu glue wall yang bisa antisipasi, tapi masih ada counter tembakan yang cukup baik dari Maung dengan MP5-nya, mencoba untuk melakukan revive lagi. Sauza pun juga harus kena down, mencoba untuk langsung confirm kill. Ada 2 versus 2 di sana, dari mana Ombak dengan satu double vektornya langsung mengenang, dan satu lagi di mana Razor pun juga harus 1v1 close combat, dan First Rider memenangkan fight-nya walaupun harus ditukar oleh seorang Joker yang langsung dipulang ke arah lobby. Ini bener-bener pecah banget, gacor banget First Rider, bener-bener dia dapetin untuk di early-nya udah mendapatkan 4 poin kill walaupun harus terculik Jokernya, karena kita bisa lihat ini Dranix yang memang tadi dia cukup kuat, dia bisa menatakin 2 player dari teman-teman Aero, dia masih berkutat di area Brasilia sampai harus ditabrak lagi oleh teman-teman dari First Rider. Gue rasa di sini objektif dari First Rider yaitu poin kill. Poin kill, betul, karena mengingat juga di grup kecilnya mereka harus benar-benar grow up untuk bisa dapetin poin kill yang cukup banyak. Ditambah lagi kalau hanya mengandalkan placement point aja, itu bakalan cukup kesulitan untuk First Rider bisa mendapatkan golden ticketnya untuk Free Fire Indonesian Master Season nanti. Dan kita lihat sudah ada dari Boss Nightmare juga, di mana kita lihat zonanya update sudah bakalan sebentar lagi kita lihat. Dan Kings pun sini untuk Kings sendiri ini lebih dekat dengan tim RRQ dan juga Sesmizu. Ya, King Esport yang memang tadi dia turun di area bawah 4G, sekarang dia sudah berada di area atas, rotasinya langsung ke atas aja, dan gua rasa ini cukup rumit juga untuk teman-teman dari Kings Esports dan juga RRQ. Begitu juga dengan teman-teman yang berada di bawah, yaitu ada BTR juga. Dan seperti sudah ada peperangan lagi, Trevor. Iya, sudah ada peperangan lagi, di mana Notden dengan M14-nya bakalan coba untuk langsung
firing dengan teman-teman RRQ yang berlari ke arah open field, dan O'Connor berhasil mendapatkan satu vehicle-nya untuk kembali regroup lebih cepat ke arah tim dari RRQ. Tapi ada tim nomor 5 juga yang bakal coba untuk membayang-bayangi tim nomor 2. Cukup berbahaya untuk Sesmizu karena sudah melakukan satu tembakan open untuk ke tim RRQ, dan ini menjadi satu detect juga buat tim nomor 5 untuk bisa segera mengetahui posisi-posisi dari Sesmizu sendiri. Ya, dan gua rasa tadi itu ada Bigetron ya, Bigetron yang ada di bawah, dan kemungkinan mereka tahu nih ada peperangan di atas, mereka mencoba untuk menahan peperangan dari atas, dia mencoba untuk lurus saja harusnya. Karena kalau gua rasa kalau dia ke atas juga, itu kesempatan untuk mendapatkan peperangan atau mencoba untuk nge-steal kill itu juga cukup kurang. Karena kita bisa lihat RRQ-nya aja sudah menggunakan vehicle mencoba cabut aja dulu, dia cabut objektif, ya udah kita masuk dulu aja ke zona, kita ngomongin placement. Ini masih 40 yang alive. Iya, masih 40 yang alive dan masih 11 tim yang masih bertahan untuk mendapatkan poin maksimal di match kedua. Dan kita coba buat bahas tadi ya, pertanyaan di mana apa senjata favorit dari Ses Not Den tadi ya. Iya, itu dia. Teman-teman survivor yang ada di rumah, siapa sih yang nggak mau mendapatkan merchandise yang kece banget? Nah, itu dia, langsung jawab aja pokoknya dengan kalian jawab di sosial media kita yaitu FF Esport ID ya. Iya. Biar dapetin satu merchandise official dari Garena langsung. Dan kita kembali lagi ke game di mana Bigetron Beat sudah memantau pergerakan dari Sesmizu, dan untuk posisi dari Bigetron menurut gua cukup baik, cuman sudah ada tapping juga yang dilakukan oleh seorang Kojak, di mana masih ada satu chrono yang diaktifkan, tapi dari King Esport malah justru bakal langsung coba untuk tim fight dengan tim Bigetron. Tim siapa nih yang masih kuat untuk berada di satu jalanan yang cukup luas dan juga terbuka, di mana dari seorang Cibongs dan juga Strawhead sudah langsung melakukan upaya membuka wall ke depan, di mana ada granat juga yang di-spamming oleh tim Kings Esports, di mana juga ada satu patahan yang cukup baik untuk dimanfaatkan oleh Bigetron, di mana Anca di arah sisi bawah mencoba untuk langsung mencegat pergerakan dari Kings Esports, di mana sudah ada granat juga yang dimasak meledak di sana. Cibongs harus sekarat dan berbahaya banget. Bos I'm God ternyata justru langsung coba ambil curi-curi pandang, udah langsung coba terpantau lagi dari rumah ayam, di mana dari Rules juga harus knockdown, udah langsung coba di ending begitu saja. Still masih coba berkutik, masih coba untuk melakukan side jumpsuit, ada Cibong menyisakan sendiri, dan akhirnya Bigetron mendapatkan 5 poin kill eliminasi di area jalan raya yang cukup bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bigetron. Ya, tapi di sini benar-benar ada orang ketiga. Bos Nightmare mencoba mengambil poin-poin kill ya. Tadi berhasil untuk mendapatkan satu knockdown teman-teman dari Kicks. Kicks benar-benar posisinya sangat susah banget, benar-benar ke sandwich di depan dia. Sedangkan di atas patahan itu masih ada Bigetron juga yang tadi mencoba ada nge-split satu orang. Sedangkan di posisi kiri dia itu ada teman-teman dari Bos Nightmare yang memang super kencang. Di sini blunder banget posisi dari teman-teman dari Kings Esport. Dan ya di sini cukup menyedihkan juga ya, karena King Esport kalau kita bisa lihat untuk di pot C-nya sendiri, di pot B-nya sendiri itu dia berada di posisi bawah. Ini sangat sulit untuk mengejar poin-poin kill karena ini tersisa beberapa match lagi. Iya, itu dia, cukup sulit, dan kita bakalan kembali lagi di mana dari Bos Nightmare udah memantau pergerakan dari Bigetron, bakal coba untuk langsung di firing aja. Ada mantan kayaknya dari Kojak yang masih pernah setim sama dari kawan-kawan Riza dan juga Haide ya, dimana udah langsung aja tapping, udah ada satu Yangot yang terpantau. Haide dengan satu parafalnya langsung knockdown, masih ada cover satu batu permanen yang bisa menjadikan obstacle untuk melakukan revive, tapi harus berhati-hati juga karena masih ada tim nomor 10 di area sisi kirinya dari Bos Nightmare. Hati-hati terkena backstep, ini cukup berbahaya juga kalau misalkan Bos Nightmare hanya terfokus ke arah tim Bigetron, tapi memang Bigetron ada di bibir zona yang cukup sulit untuk bisa berpindah ke tempat obstacle yang lebih nyaman, karena ini open field dan ini juga harus pakai perhitungan untuk Bigetron bergerak untuk masuk ke zona selanjutnya nanti. Ya, dan kalau gue rasa nih posisi teman-teman dari Bigetron ini juga cukup susah banget ya, dia cuma mendapatkan satu obstacle doang, itu aja ada batu. Ini kalau memang benar-benar objektif dari bos memang mau mendapatkan poin kill, dia langsung aja ngeras walaupun posisinya sangat open di sini. Sedangkan teman-teman dari Bigetron tadi kita udah lihat nih, dia sudah menurunkan summon airdrop, berarti dia mencoba untuk holding position untuk beberapa saat sebelum zonanya menyusut, karena ini dia di sisi
sisi lain ada Aerowolf juga yang harus tereliminasi seorang Kojenya, dan sepertinya ada First Rider yang akan mencoba untuk mendapatkan poin-poin killnya. Yes, dan kita lihat sudah ada Sesmizu yang bakal langsung team fight dengan First Rider, di mana Ombak menjadi lone survivor untuk tim First Rider, dan akhirnya First Rider harus puas di peringkat ke-9. Sangat disayangkan sekali, First Rider harus langsung rata di tangan Sesmizu, di mana dari Boom Esport juga bertemu dengan GGWP Esport. Alnova dengan satu double vektornya berhasil menumbangkan seorang Mr. Ari. Mang pun dengan satu SPD-nya mencoba untuk melakukan tapping ke arah Mr. Ari dan masih terpantau. Oke, masih ada satu trading damage headshot didapatkan oleh seorang Mang, di mana dari GGWP bakal langsung coba cover teman-temannya yang terkena down, tapi dari sisi belakang pun ada Onyx Olympus yang mengganggu. Sudah ada Maybe juga. Oh my god, GGWP harus tereliminasi di peringkat 8. Bos Nightmare pun juga mendapatkan satu rivalnya di grup yang sama. Bigetron Beat harus tereliminasi di peringkat 7. Ada Onyx Olympus juga yang bakalan langsung bertemu dengan Boom Esport. Ini adalah peperangan dari grup A yang cukup berdarah, karena sudah ada Mr. Home juga yang memantau dengan satu baretanya berhasil mendapatkan satu knockdown atas I'm God. Masih bisa untuk di revive kayak sepertinya I'm God di sana. Sudah ada satu pelontar dari seorang Jers, sang predator kita untuk Free Fire Master League Season 3. Oke, dan satu lagi peluru berhasil membuahkan hasil. Menyisakan seorang Alnova dan juga Marley. Alnova masih coba untuk berlari dan akhirnya terkena down dengan satu woodpecker yang cukup pedih yang langsung ditembakkan ke arah Alnova. Marley juga harus terkunci pergerakannya karena masih ada di luar zona, dan zona ini udah mulai sakit. Ada satu bareta dan akhirnya mendapatkan satu pemain terakhir, Dani Onyx Olympus dan juga RRQ Ades. Nggak dikasih nafas, udah langsung aja perang sama Red Bullion. Langsung di jumpsuit, udah ada Legalat juga. Sang kapten kita menggunakan MP5 attachment-nya mencoba untuk jumpsuit di balik pagar, mencoba untuk melakukan satu tapping lagi, dan RBR tereliminate di peringkat ke-5. Tapi nggak sampai situ aja karena zonanya udah bergerak memihak ke arah Onyx Olympus yang sudah langsung ada di tengah-tengah circle selanjutnya. Bos Nightmare bakal langsung bergerak ke arah RRQ untuk merapat mendapatkan kill-kill kembali. Sudah ada satu cover juga revive yang cukup baik, di mana satu pemain dari Bos Nightmare yaitu Apollo menjadi satu bet untuk timnya untuk melakukan satu pengamanan posisi yang cukup bisa dimanfaatkan. Ada legal di sana dari seorang Riza menggunakan satu double barrelnya untuk melakukan satu aiming ke arah atas untuk mendapatkan satu kepala, tapi nggak bisa karena sini Haide harus langsung saja close combat. Ada satu strafing yang baik dari Haide, coba jongkok di arah Chrono di sana. Udah ada terkena juga dari sang kapten kita, Pac-Man langsung coba nutup dengan gluolnya untuk langsung melindungi ataupun memblok satu tembakan, di mana I'm God langsung tereliminasi, dan Bos Nightmare di peringkat ke-3. Dua tim tersisa dari mana Sesmizu bertempur dengan Onyx Olympus. Onyx Olympus masih dapat satu ke momen, dan akhirnya Onyx Olympus buya di match kedua untuk Pep Purgatory. Congratulations untuk Onyx Olympus. Ya, Onyx Olympus berhasil untuk mendapatkan buyanya. Ini benar-benar sesuai sama prediksi dari Bang Ever sendiri. Yang kalau bisa lihat, buyanya benar-benar balance untuk di round pertama dan di round keduanya. Round pertamanya udah diisi oleh pot B-nya sendiri, sedangkan di round kedua